Shalom adik-adik. Hari ini kita kedatangan teman spesial loh di Shining Kids. Namanya itu si Deden. Tapi kok jam segini dia belum datang ya? Kemana ya? Hai Kak Angel. Hai. Aku siap. Tapi Deden, Hah? tapi kok kamu masih pakai baju tidur? Hah? Astaga, aku lupa. Emang ada apa ya? Kan hari ini hari Minggu. Oh. Baik. Kalau begitu, aku ganti baju dulu ya. Tunggu ya. Oke. Kita tunggu ya adik-adik. Kita tunggu si Deden ganti baju. Oke? Mana si Deden adik-adik? Kok dia ganti baju lama banget ya? Mana ya? Aku siap. Angel, aku sudah siap. Iya si Deden, kamu sudah siap ya adik-adik ya? Tapi kok Deden bawa makanan sama mainan sih? Hah? Ini kan aku buat bagi-bagi teman-teman, buat adik-adik, sama buat Kak Angel. Jadi kita bisa beribadah sambil nyanyi, sambil makan, sambil main, ya kan? Iya sih Deden, kamu itu baik bawa makanan buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Tapi kan kita mau mulai ibadah Den. Kamu gak boleh bawa mainan sama bawa makanan dulu. Oh iya. Ya udah, kalau gitu aku taruh dulu ya. Baik. Nah adik-adik, kali ini kalian ibadah itu harus pakai baju yang rapi. Gak boleh bawa makanan, gak boleh bawa minuman juga ya, apalagi bawa mainan. Jangan kayak si Deden tuh, masa ibadah bawa makanan sama bawa minuman? Gak boleh ya adik-adik. Makanan aja lama banget. Kak Angel, sudah. Aku sudah siap. Hah? Aku sudah siap. Kenapa Deden? Emang kita mau ngapain ya? Soalnya dari tadi pulang balik terus. Aku lupa. Kan kita mau ibadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Oh iya. Aku ingat. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita Shining Kids pada hari ini. Sama-sama ya, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke Den, yuk kita ibadah. Yeay. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
rasakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang diam ya. Lipat tangannya, kita doa. Kita tepuk tangan diam dulu ya. Tepuk tangan diam. Diam dong. Lipat tangan. Kita doa. Kakak ulang sekali lagi ya. Tepuk tangan diam. Diam dong. Lipat tangan. Kita doa. Oke adik-adik. Yuk kita doa ya. Yuk lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, telinga kami, untuk kami mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik pasti punya benda kesukaannya adik-adik ya. Nih contohnya kakak nih, punya boneka kesukaannya kakak. Kalau misalkan benda kesayangan kakak ini, kesukaannya kakak ini hilang, pasti kita mencarinya. Aku pasti mencari, sama juga dengan adik-adik. Ada benda kesukaan adik-adik hilang, pasti dicari. Nah, sampai akhirnya mungkin adik-adik karena dicari tidak ketemu, akhirnya lupa. Sudah melupakan benda kesayangan dan kesukaannya adik-adik. Nah, kalau misalkan nanti sampai ketemu benda kesayangannya adik-adik ini, misalkan kayak punya kakak nih, wah hilang, terus kakak menemukannya, bagaimana rasanya? Pasti seneng ya. Wah, apa yang dicari-cari ketemu. Udah lama nih dicari nggak ketemu, ternyata ditemukan, pasti seneng. Nah adik-adik, kalau misalkan benda kesukaannya adik-adik aja, kalian sukacita, seneng, bahagia karena menemukan benda yang kalian cari. Nah bagaimana kalau misalkan ketemu dengan saudara yang sudah lama tidak pernah adik-adik jumpai? Apalagi sekarang kondisi pandemik seperti ini, mungkin kita bertemunya lewat video call. Seperti saat online seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka karena kondisi seperti ini. Jadi cuma via video call. Nah, seperti ibadah online ini. Nah, adik-adik, kalau misalkan ketemu langsung muka dengan muka, pasti kan sukacita sekali ya. Misalkan adik-adik sudah kangen sama kakak sekolah minggu, sama teman-teman sekolah minggu, sama bapak atau ibu guru, atau mungkin saudara yang jauh, yang adik-adik kangen gitu. Udah lama nih aku nggak ketemu, karena pandemik ini cuma bisa dari video call, tidak bisa ketemu langsung. Nah, kalau sampai ketemu langsung, pasti kan seneng banget, bahagia banget, bahagia sekali karena ketemu dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita kangenin. Sudah lama aku tidak jumpa, aku ingin bertemu. Nah, pasti kan bahagia sekali ya adik-adik ya. Seperti halnya Yusuf. Nah, Yusuf menemukan saudara-saudaranya. Waktu dia menemukan saudara-saudaranya, dia senang sekali. Dia sukacita sekali karena dia dipertemukan kembali oleh Tuhan lewat kejadian yang tidak pernah ia duga. Karena adik-adik, walaupun lewat kejadian yang tidak terduga itu, tapi Yusuf bersyukur. Yusuf percaya semua rencana yang terjadi dalam hidupnya sudah direncanakan oleh Tuhan. Semua yang baik Tuhan rancangkan untuk Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya ini pernah melakukan hal yang
tidak baik kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak marah, Yusuf tidak balas dendam loh adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan kalau Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Loh adik-adik, masa saudaranya dimasukkan ke dalam sumur? Kenapa? Karena saudaranya pada iri sama Yusuf. Karena Yusuf dikasihi oleh ayahnya. Nah, saudaranya pada iri sama dia sehingga ia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu tidak hanya itu loh adik-adik, dia juga dijual ke Mesir. Di Mesir itu dia dijadikan apa? Dijadikan budak adik-adik. Tapi Yusuf tidak marah. Yusuf tidak mempunyai rasa dendam dengan saudaranya. Dia percaya apa yang terjadi dalam hidupnya semua adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan merancangkan yang baik buat dia. Dia tidak marah dengan Tuhan. Dia tidak menyesali apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bersyukur karena Tuhan tetap pimpin hidupnya. Nah, adik-adik, luar biasa ya Yusuf ya. Walaupun dia tidak melakukan apa yang saudara-saudaranya pernah lakukan kepada dia. Semua yang kejadian yang pahit dalam hidupnya, difitnah sehingga dia masuk dalam penjara. Padahal dia tidak melakukan hal itu. Tapi dia tidak marah, dia tidak dendam, dia rendah hati, mempunyai sifat yang rendah hati. Nah, adik-adik, dari sifat Yusuf itu kita belajar untuk mempunyai kasih yang begitu besar. Seperti halnya Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Adik-adik, hingga satu hari Tuhan Yesus di daerah itu terjadi kelaparan. Nah, Tuhan Yesus mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena terjadi kelaparan, waktu itu Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Wah, hebat ya adik-adik ya, menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi kepercayaannya Raja Firaun waktu itu. Tapi walaupun dia dipercaya sebagai penguasa di sana, dia tidak sombong adik-adik. Dia tetap rendah hati. Dia percaya dengan Tuhan Yesus yang memimpin hidupnya. Nah, hingga terjadi kelaparan waktu Pak Yakub, ayah dari Yusuf, memerintahkan saudara-saudaranya untuk membeli pangan, makanan ke Mesir. Sampai di sana dia menemukan Yusuf, tapi dia nggak kenal dengan Yusuf adik-adik. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Tuh, dia tidak sombong. Dia tetap ingat dengan saudara-saudaranya karena dia kangen. Dia rindu berjumpa dengan saudara-saudaranya. Waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia penuh dengan sukacita. Nah, dia bilang, "Ini aku Yusuf." Saudaranya bingung, nggak kenal karena dia udah jadi penguasa di Mesir. Waktu itu saudara Yusuf pada takut adik-adik. Takut kalau Yusuf melakukan balas dendam kepada mereka. Karena mereka tahu mereka sudah berbuat sesuatu hal yang tidak baik kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf bilang kepada mereka, "Tuhan yang sudah memimpin aku mendahului kamu. Jangan bersusah hati." Ya, Yusuf begitu mempunyai hati yang rendah hati sekali adik-adik. Dia tidak sombong, dia tidak menaruh dendam kepada saudaranya walaupun dia pernah disakiti. Karena dia tahu semua hal yang terjadi dalam hidupnya, semua adalah seizin Tuhan. Semua Tuhan rancangkan yang baik. Ya adik-adik ya, percaya ya kalau Tuhan Yesus pasti mempunyai rencana yang terbaik buat hidup kita. Seperti halnya Yusuf, dari dia kita belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Gak boleh sombong seperti halnya Yusuf. Walaupun udah jadi orang yang hebat, menjadi penguasa, dia tidak sombong. Dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Dia tetap menjadi pelaku firman Tuhan karena dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan rancangkan yang terbaik. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
adik-adik di sekolah harus belajar, walaupun mungkin itu, aduh aku bosen, aku harus belajar menulis, aku harus belajar berhitung, aku harus belajar membaca. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan, supaya adik-adik menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Nah ya, tidak boleh mengeluh dengan kehidupan kita. Wah, sekarang lagi pandemi seperti ini susah ya, kemana-mana nggak bisa, aku nggak bisa jalan-jalan. Percaya, semua hal yang terjadi pasti ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Ya adik-adik ya, kita belajar dari Yusuf, di mana Yusuf mempunyai hati yang tidak sombong, mempunyai hati yang rendah hati. Dia percaya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidupnya. Walaupun dalam keadaan yang pahit dalam hidupnya, dia tidak mengeluh, dia tidak kesel atau marah kepada Tuhan, tapi dia percaya akan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Ya, terpuji namamu Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Allah begitu baik. Biarlah kita belajar dari Yusuf untuk mempunyai hati yang luar biasa. Ya, oke adik-adik, biarlah semuanya ini menjadi kekuatan buat kita. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kisah tentang Yusuf, di mana adik-adik dapat membacanya di firman Tuhan di kitab Kejadian 45 ayat 1-11, di mana di sana diceritakan Yusuf bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Karena sudah sekian lama mereka terpisah, akhirnya Yusuf mengenali saudaranya semua, dan dia begitu sukacita karena bisa bertemu kembali. Sehingga waktu penjaga-penjaga yang menjaga Yusuf ini disuruh keluar adik-adik, karena dia ingin bercengkrama, dia ingin melampiaskan kerinduannya kepada saudaranya itu. Nah ya adik-adik ya, dari sifatnya Yusuf, dari teladan Yusuf kita belajar untuk mengasihi dan percaya Tuhan adalah pemilik hidup kita, bahwa kehidupan kita, baik itu suka, duka, semuanya Tuhan rancangkan yang baik untuk kita. Karena kita adalah bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita bagian dari hidup rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya adik-adik ya. Nah, sebagai ayat hafalan di minggu ini, kakak buka ya ayat hafalannya. Ada di kitab Mazmur 92 ayat 6a. Ya, kakak ulang. Di Mazmur 92 ayat 6a. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Ya, kakak ulang di ayat hafalan minggu ini. Ada di Mazmur 92 ayat 6a. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Nah adik-adik, begitu besar pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, hidup adik-adik, hidup kakak, hidup semua manusia ciptaan Tuhan. Begitu besarnya. Kita bersyukur karena kita masuk dalam rancangan Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Ya, yuk sebelum ini kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Hai, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kalian sudah nonton kan firman Tuhan hari ini? Bagaimana kita mau belajar seperti Yusuf yang rendah hati, tidak sombong dan tidak pendendam. Ya adik-adik ya, kita belajar seperti Yusuf yang rendah hati, tidak sombong dan tidak pendendam. Oke adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah mengirimkan kakak Pena untuk dapat melayani Shining Kid ya Bapa. Sampai pada hari ini Engkau berikan hikmat Tuhan, akal budi bagi kakak-kakak Pena untuk terus dapat melayani ya Bapa anak-anak Shining Kid ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beri kesehatan juga untuk anak-anak Shining Kid beserta keluarga di rumah Tuhan. Engkau senantiasa jaga, Engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami ibadah online minggu depan ya Bapa. Ajar kami tetap setia Tuhan untuk terus beribadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.